perkenalkan dulu dong, Kak. Perkenalkan dulu ya Nah, di awal. iya. Nah, aku sendiri Aulia. Aku Sofiani. Aku Yuli. Nah, di sini itu kita tidak semata-mata untuk membuat video, tapi di sini aku dan teman-teman aku ini akan membuat video tugas akhir pengantar manajemen yang dimana itu materinya ada di bab 11 dan bab 13. Di bab 11-nya tersendiri itu ada materi fungsi pengarahan dan implementasi dalam manajemen organisasi. Sedangkan bab 13-nya apa tuh, Yuli? Bab 13 itu kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Nah, itu guys. Untuk lebih tahu selanjutnya saksikan video ini sampai habis. Dadah. Yaitu ada faktor individu dan implementasi rencana organisasi yang bakal dibahas oleh Yuli. Oke. Jadi, fakta individu atau implementasi sebuah organisasi itu setelah perusahaan membuat struktur organisasi untuk menjalankan rencana organisasi, maka langkah berikutnya adalah menempatkan individu atau orang sesuai struktur organisasi. Terus individu atau orang tersebut bertugas menjalankan atau mengimplementasikan rencana organisasi. Terus individu atau orang dalam organisasi disebut sebagai sumber daya manusia atau insani atau human resources. Terus sumber daya manusia merupakan individu yang mempunyai karakter yang unik atau berbeda di antara setiap orang. Terus yang terakhir itu manajemen perlu memahami karakter termasuk sifat dan perilaku individu di perusahaan. Itu ada kontribusi dan kompensasi yang bakal dibacakan oleh Sofiani. Jadi, kontribusi dan kompensasi itu dibagi menjadi dua konsep, mendasari hubungan individu dengan manajemen perusahaan. Kalau kontribusi itu apa yang dapat diberikan oleh individu untuk organisasi atau perusahaan. Kalau kompensasi itu yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada individu. Terus kalau kontribusi dari individu bagi organisasi itu ada usaha atau kerja, kemampuan, keahlian, loyalitas, waktu, dan kompetensi. Kalau kompensasi dari organisasi untuk individu itu ada upah atau gaji, kepastian dan keamanan kerja, benefit, peluang karir, status, itu kayak jabatan atau peluang promosi. Itu ada 3 faktor yang terkait dengan faktor individu dalam organisasi yang dijelaskan oleh Aul. Nah, 3 faktor individu yang terkait dengan faktor individu dalam organisasi itu ada pertama ada kontrak kontrak psikologi, kesesuaian tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan, dan keragaman individu dalam organisasi. Kontrak psikologi ini sesuatu kesepakatan tidak tertulis yang muncul ketika seseorang bergabung dengan sebuah organisasi atau ketika tenaga kerja bergabung dalam sebuah perusahaan. Individu di sini memberikan kontribusi terbaik dalam perusahaan, juga memberikan kompensasi terbaik kepada perusahaan. Maksudnya tuh kayak perusahaan memberikan kompensasi terbaik kepada individu atau pekerjanya. Yang kedua itu ada kesesuaian tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan atau personal job fit. Dalam kesesuaian tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan mendapatkan individu sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang terus berubah sesuai perkembangan perusahaan, yaitu atau disebutnya SDM atau sumber daya manusianya. Yang ketiga yaitu ada keragaman individu dalam organisasi atau dalam bahasa Inggrisnya individual difference in organization. Itu perusahaan menerima keragaman yang terbuka dan menerimanya sebagai dinamika dalam organisasi perusahaan. Selanjutnya itu ada faktor individu dan kepribadian. Yang pertama itu manajer perlu memahami kepribadian atau perilaku individu atau pekerja yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua itu ada menggunakan model 5 dimensi mengenai kepribadian menurut Griffin 2000. Yang ketiga itu ada kepribadian identifikasi dari 5 perilaku individu yang terdiri dari yang di bawah sini nih, yang ini. Oke, bisa dibaca sendiri ya.
Dah. Selanjutnya ada apa sih, Kak? Pembahasan selanjutnya itu ada beberapa perilaku lain dari individu. Ada 6, yaitu yang pertama ada locus of control yang terbagi jadi 2, yaitu ada eksternal dan internal. Internal dari LOC ini itu keyakinan bahwa hasil pekerjaan merupakan akibat dari apa yang kita lakukan selama bekerja itu. Kalau dari eksternal itu adalah keyakinan bahwa hasil buruk yang kita dapat itu merupakan nasib yang kurang baik. Yang kedua tuh ada ekseksi diri, yaitu kepercayaan diri untuk dapat melakukan sesuatu dipengaruhi oleh tingkat self confidence atau rasa percaya diri kita kepada pekerjaan yang kita jalankan. Yang ketiga itu ada otorisme, yaitu otorisme adalah keyakinan di mana tingkatan dalam perusahaan berkaitan dengan kekuasaan atau wewenang dari organisasi atau manajer kita dalam suatu perusahaan. Yang keempat yaitu ada ada apa sih namanya itu magnificence. Nah, itu ya keyakinan tindakan pemimpin yang harus bersifat rasional. Di sini tuh ada rasional itu versus emosional. Yang kelima itu ada self esteem, yaitu keyakinan individu bahwa dirinya berhak mendapat penghargaan yang tinggi dari pekerjaan yang dia yang dia dapatkan atau reward dari perusahaan ke diri kita. Yang keenam itu ada yang terakhir tuh kecenderungan resiko, kecenderungan pribadi untuk mengambil resiko. Ini terbagi menjadi 3, yaitu ada risk taker, risk natural, dan ada risk average. Oke, bye. Selanjutnya ada kaitan perilaku dan sikap berorganisasi. Ada 3 komponen dari sikap menurut Griffin. Yang pertama itu ada komponen efektif, perasaan individu terkait gagasan, situasi, dan lingkungan yang dihadapinya. Terus itu yang kedua itu komponen kognitif, pengetahuan individu terkait gagasan, situasi, dan lingkungan. Terus yang ketiga ada komponen intensi, harapan individu akibat gagasan, situasi, dan lingkungan yang dihadapinya juga. Selanjutnya itu perilaku individu dan persepsi dalam berorganisasi. Salah satu pendorong sikap individu adalah persepsi, yaitu cara pandang individu yang dihasilkan dari serangkaian proses yang dilakukan dan dipahami dan dialami sehingga semakin menyadari apa yang akan terjadi dengan terkait gagasannya. Situasi dan lingkungan yang dihadapi itu ada persepsi selektif, proses penyelesaian informasi mengenai sesuatu di mana sesuatu tersebut mengalami berbagai kontradiksi dan ketidaksesuaian dari persepsi awal yang kita yakini. Itu contohnya seperti pekerjaan yang baik kadang dapat melakukan kesalahan. Terus juga ada stereotip, proses pembelahan terhadap seseorang berdasarkan suatu kejadian tertentu dan yang dialami atau dilakukan oleh seseorang tersebut. Contohnya seperti isu gender tuh kayak pekerjaan di teller atau di kredit. Jadi, faktor-faktor penyebab stres itu ada tuntutan pekerjaan, yaitu tugas yang harus diselesaikan. Terus ada tugas fisik, itu ruang kerja panas, kualitas udara buruk, kondisi kesehatan individu. Terus ada tuntutan peran atau fungsi, yaitu ambisi untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu. Terus ada tuntunan interpersonal, itu tuh tekanan dari rekan kerja atau konflik internal. Pembahasan terakhir di bab 11 ada kreativitas individu dalam organisasi. Apa sih itu kreativitas? Kreativitas adalah kemampuan individu dalam munculkan sesuatu gagasan baru mengenai sesuatu, terutama dari apa yang sudah diketahui. Nah, ada faktor pendorongnya tuh dari kreativitas sendiri, yaitu ada faktor pengalaman individu dengan kreativitasnya. Yang kedua ada perlakuan terhadap individu. Yang ketiga ada kemampuan kognitif dari individunya tersendiri.
Terus ada tahapan membangun kreativitas, itu terbagi menjadi berapa tahapan sih, Yul? Ada 4. Nah, yang pertama tuh ada tahap persiapan atau preparations. Terus yang kedua ada tahap inkubasi atau incubations. Itu pematangan MIS atau pengeraman. Terus yang ketiga itu ada tahapan penemuan ide atau gagasan atau insik. Terus yang keempat ada tahapan pengujian yaitu verification. Mantap. Nah, di bab 11 itu Apa tuh? materinya cukup segitu. Nah, nanti kita bakal lanjut di bab berikutnya, itu bab 13. Dadah. Halo guys. Nah, oke, sekarang kita masuk ke bab 13, yaitu kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Pengertian kelompok kerja dan kelompok dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan. Kalau kelompok kerja itu yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Karakteristik kelompok terdiri menjadi 3, yaitu yang pertama ada kumpulan yang beranggotakan lebih dari 1 orang, yang berarti adanya karakteristik yang berbeda di setiap orang. Nah, yang kedua itu ada interaksi di antara kumpulan orang tersebut. Terus yang terakhir yang ketiga ada tujuan bersama yang ingin dicapai. Terus ada kelompok kerja formal dan informal. Kalau kelompok kerja formal itu kelompok yang dibentuk atau disusun secara resmi dan oleh manajer, di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Terus yang kedua ada kelompok kerja informal. Kalau informal itu disusun atau tersusun dengan sendirinya. Ketika beberapa anggota dari organisasi yang kegiatan biasanya tidak terkait langsung dengan rencana-rencana rutin dari organisasi. Terus secara tidak langsung juga akan mempengaruhi kinerja dan orang-orang dalam organisasinya. Itu ada bentuk kelompok kerja formal yang terdiri dari kelompok kerja langsung, kepanitiaan, dan kelompok kerja temporer atau khusus. Kelompok kerja langsung ini tersusun dari manajer dan bawahan secara langsung sesuai rencana kerja dan struktur yang terencanakan. Terus kelompok kerja langsung ini melaksanakan kegiatan utama perusahaan yang bersifat rutin. Yang kedua itu ada kepanitiaan. Kepanitiaan ini tersusun dari manajer dan bawahan langsung atau lintas departemen atau perusahaan lain. Terus ini kalau kepanitiaan ini dilaksanakan dengan kegiatan khusus yang tidak rutin seperti tim promosi, tim penyusunan anggaran tahunan, pokoknya kayak tim promosi gitu. Jadi bisa antara bawahan atau manajer atau bawahan staf yang lainnya. Yang terakhir itu kelompok kerja temporer atau kelompok kerja khusus. Jadi kerjanya tuh dilaksanakan tugas khusus yang tidak rutin. Misalnya kegiatan kerjasama antar perusahaan. Yang kedua, bukan yang kedua, maksudnya yang tahap dalam pembentukan dan interaksi tim kerja. Pada materi ini tuh terbagi dari 5 maaf ya, dari 5 komponen. Yang pertama itu ada pembentukan pemimpin dan anggota dengan tugasnya masing-masing. Yang kedua tuh ada penguatan ini adalah tahap interaksi komunikasi termasuk penyelesaian konflik karena perbedaan karakter dari karyawan lainnya. Yang ketiga itu ada penyesuaian. Tahap ini tuh asas perbedaan yang ada berdasarkan norma yang berlaku sehingga terjadi pemahaman bersama atau tujuan yang sama. Yang keempat tuh ada perwujudan itu ada realisasi atau ya udah itu bentuk perwujudan dari kinerja baik individu maupun kelompok yang diikuti dengan proses tertentu. Terus yang terakhir itu ada pencarian ini dimana proses penilaian hasil apakah puas, kecewa atau penasaran atau kinerja yang dicapai atas kinerja yang dicapai dari karyawannya. Nah, jadi selanjutnya itu ada peran kelompok dalam
kelompok kerja. Nah, di situ ada pemimpin formal. Pemimpin formal itu seseorang yang ditunjuk atau ditugaskan secara formal oleh organisasi untuk memimpin orang-orang dalam melakukan suatu pekerjaan. Terus misalnya nih kayak kepala seksi, kepala bagian, kepala departemen, kepala divisi, kepala cabang, direktur, dan presiden direktur. Terus juga ada supervisor, ada asisten manajer, ada manajer, ada senior manajer, ada general manager, direktur, dan presiden direktur. Terus ada pemimpin informal. Pemimpin informal itu seseorang yang secara alamiah dianggap mampu memainkan perannya. Pemimpin ketika kelompok kerja telah bekerja dan saling berinteraksi. Terus selanjutnya ada norma dalam kelompok kerja. Normanya itu sesuatu yang diterima dan disepakati oleh kelompok sebagai aturan yang mengatur perilaku dan tindakan mereka. Terus nilai yang disepakati menjadi panduan perilaku bagi para anggota organisasi. Terus juga aturan main yang disepakati oleh para anggota atau organisasi sebagai sesuatu yang memikat mereka. Terus norma menjadi penting karena adanya keragaman individu dalam sebuah organisasi. Komunikasi dalam organisasi. Menurut saya, komunikasi adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih dalam berinteraksi satu sama lain. Nah, di satu sisi lain ada pengertian dari Stoner, Freeman, dan Gilbert pada tahun 1995. Itu proses di mana seseorang berusaha untuk memberikan pengertian atau pesan kepada orang lain melalui pesan simbolis. Selanjutnya ada apa sih? Selanjutnya itu ada proses komunikasi. Jadi komunikasi itu tidak sekedar komunikasi, pasti ada prosesnya. Prosesnya itu terdiri dari ini. Di kanan saya ini yang merupakan proses komunikasi. Nah, selanjutnya itu ada sumber konflik. Ada 4 faktor, yaitu yang pertama ada faktor komunikasi, yang kedua ada faktor struktur tugas maupun struktur organisasi. Nah, yang ketiga itu ada faktor yang bersifat profesional. Nah, yang keempat itu faktor lingkungan. Bentuk-bentuk komunikasi itu ada komunikasi impersonal, yaitu komunikasi yang dilakukan antara seseorang dengan orang lain dalam sebuah organisasi. Ada 2, yaitu komunikasi lisan sama komunikasi tertulis. Nah, yang kedua itu ada komunikasi dalam bentuk jejaring. Nah, itu tuh ada pola roda, pola rupiah, pola komunikasi bersambung, terus juga ada pola melingkar dan pola komunikasi menyeluruh.